Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'anal azim hudaw wa rahmatan lil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur kepada Yang Maha Rahman telah pertemukan kita dengan bulan penantian, bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat dan ampunan, bulan di mana Al-Quran sebagai pedoman hidup kita diturunkan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sampailah kita di bulan yang kita nantikan setiap tahunnya, yang mana hal ini menandakan bahwa di dalamnya ada momentum bersejarah dalam Islam yang kita kenal dengan Malam Nuzulul Quran atau peristiwa turunnya Al-Quran. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk membaca kembali sejarah beserta memetik hikmah dari peristiwa Nuzulul Quran. Bagaimanakah tahap nuzulul Quran itu? Pada dasarnya Allah turunkan dulu Al-Quran secara keseluruhan ke Lauhul Mahfudz dan tiada yang mengetahui waktunya dan bagaimana kecuali Allah saja. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfudz. Kemudian Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah yang berada di langit dunia atau Sama'ud dunia dalam jumlah dan bentuk yang utuh. Kemudian diturunkan dari Baitul Izzah ke dunia, yang mana selanjutnya Allah turunkan secara berangsur-angsur selama masa kenabian. Riwayat dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa beliau mengatakan Al-Quran turun secara utuh ke langit dunia pada saat Lailatul Qadar, yang kemudian setelah itu turun selama 20 tahun. Dan ada juga yang menyebutkan selama 23 tahun. Lantas, pada kapankah Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah secara keseluruhan, yaitu di malam yang penuh keberkahan, sebagaimana yang tertuang dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Kapankah malam yang diberkahi itu? Yaitu pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Qadar ayat 1-3, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Adapun Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan disinilah terdapat satu malam ganjil di antara 10 malam terakhir yang di dalamnya terdapat kemuliaan dan keberkahan. Akan tetapi Allah merahasiakan kapankah Lailatul Qadar itu, kapankah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, agar seorang hamba senantiasa bersemangat dalam beribadah hingga mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Yang harapannya setelah malam itu berlalu, seorang hamba masih bisa menjaga keistiqomahannya dalam beribadah hingga Allah pertemukan kembali dengan bulan suci nan mulia ini. Teman-teman arsyadakumullah, masih ingatkah peristiwa pertama kali Allah turunkan Al-Quran dari Baitul Izzah ke muka bumi? Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menyendiri dan beribadah di Gua Hiro. Tiba-tiba malaikat Jibril datang dan membacakan wahyu yang pertama kali turun, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5.
malaikat Jibril memeluk dan melepaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengulangi hal ini sebanyak 3 kali. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kapan peristiwa ini terjadi? Ada yang berpendapat tanggal 17 Ramadan, dan banyak juga ulama yang menyebutkan di 10 malam terakhir maupun pada Lailatul Qadar. Sebagaimana Syekh Sofir Rahman Al-Mubarakfuri menyebutkan tanggal 21 Ramadan. Dan riwayat beberapa sahabat itu tanggal 24, yakni malam 25 Ramadan. Adapun menurut jumhur ulama itu tanggal 27 Ramadan. Untuk tahunnya merujuk ke pendapat banyak ulama terjadi pada tahun 13 sebelum Hijrah atau yang bertepatan dengan 610 Masehi. Wallahu ta'ala a'lam. Teman-teman, sebenarnya perbedaan pendapat ini tidak menjadi masalah dan tidak mengurangi esensi kemuliaan dari nuzulul Quran itu sendiri. Yang terpenting, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran, dan peristiwa ini menjadi pengingat bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang mulia yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhir wa khatimul anbiya, melalui malaikat Jibril dengan tugasnya yang mulia di malam dan bulan yang mulia. Kemudian setelah 5 ayat pertama tadi turun, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur supaya hati Rasulullah itu teguh dan memudahkan para sahabat dalam menghafal dan memahaminya, serta sebagai bentuk respon atas peristiwa maupun pertanyaan dari para sahabat, dan sebagai bentuk penetapan hukum dalam agama Islam. Lantas, mengapa Al-Quran diturunkan? Di antaranya sebagai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan batil. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Maka bisa kita simpulkan bahwa peristiwa ini bukan sekedar peristiwa sejarah, akan tetapi di dalamnya terdapat kemuliaan dan keberkahan serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, mari kita latih diri kita mulai sekarang untuk menghidupkan malam dengan beribadah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun dan membangunkan keluarganya untuk beribadah di 10 malam terakhir. Karena kita tahu kan Al-Quran turun pada Lailatul Qadar. Dan indahnya lagi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari bahwa malaikat Jibril senantiasa menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap malam Ramadan dan membaca Al-Quran bersamanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mencintai Al-Quran dan mengamalkannya, serta menjadikan kita peraih kemenangan dan keberkahan di bulan turunnya Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.